Selamat datang di Golan Education. Bersama saya Esra Ricardo Nenggolan. Pada edisi kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial, yaitu membuat laporan dengan ekspor ke Excel ya. Karena banyaknya permintaan dan juga di video saya yang sebelumnya yaitu mengenai membuat laporan cetak transaksi ya menggunakan PHP dan MySQL. Ini sudah hampir 12.000 ya, 11.000 lebih menonton, dan banyak yang meminta dan juga telepon by email untuk skripnya, dan juga ada yang memintakan untuk dibuatkan dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, kalau ini hanya dalam bentuk cetak biasa saja, dalam bentuk PDF gitu ya, yaitu dimana ada data laporannya dan totalnya gitu. Nah, seperti yang ada di video ini. Oke, baik, untuk edisi kali ini kita lanjut dengan membuat yang namanya laporan pada sebuah sistem. Di sini ada beberapa laporan. Contoh di sini ada untuk Golan Hotel ya. Amin, semoga terbentuk atau sesuai dengan keinginan gitu ya. Artinya nanti punya hotel juga. Ini hanya contoh saja ya, Golan Hotel. Doakan saja. Nah, contoh di sini sudah ada transaksi kamar, transaksi restoran karaoke, ataupun transaksi yang lainnya gitu ya, check-in, check-out dan lain sebagainya sudah ada, dan juga ada piutang. Oke, dan juga nanti di sini ada pengeluaran. Ini semuanya nanti ada transaksinya, ada laporannya gitu ya. Misal transaksi kamar ada, transaksi layanan ada, pengeluaran resto dan juga piutang. Kita coba yang misalnya untuk transaksi resto dan karaoke, contoh sederhana seperti ini. Kita lihat dari misalnya Januari. Oke, kita klik aja. Oke, misalnya sampai tanggal berapa nih? Misalnya Januari. Oke, 2019 tanggal 19 lah contoh. Kita lihat laporannya. Ini bisa kita pilih nih. Ini memilih nanti apakah all, VIP, standar ataupun yang lainnya. Nah, ini kalau kita nggak pilih berarti dia keseluruhan. Ini masih kosong ya. Oke, kita lihat contoh yang ada. Misalnya ini soalnya pemrogramannya udah lama dibuat, 2021 kemarin. Oke, tanggal 1. Oke, sampai dengan misal sekarang kita buat aja Agustus ya, tanggal sekarang. Oke, ini contoh saja, kita buat durasi ya, durasi yang panjang dari 2021 sampai dengan sekarang. Kita pilih lihat. Nah, ini kosong ya, kita all. Nah, ini muncul keseluruhan kalau all ya. All itu ada VIP, ada deluxe, ada VIP 1, VIP 2. Contoh kalau kita pilih hanya VIP atau deluxe, kita lihat jadi hanya deluxe saja. Ini contoh saja. Favorit contoh, jadi hanya muncul favorit saja. Kalau misalnya standar, hanya yang standar saja. Ini yang standar ya kebetulan. Ini ada VIP, berarti hanya yang VIP yang muncul. Ini contoh saja. Nah, ketika misalnya di export, ini kan 400 ya, export. Ketika sudah dipilih tadi, kalau VIP, standar gitu ya, yang VIP, maka yang muncul hanya VIP. Ini diekspor, maka akan dia terbentuk ke seperti ini, data layanan ini sampai tahun sekian sampai tahun sekian, Excel. Oke, nah kita lihat Excelnya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi seperti tadi ada 400 berapa? 400 123, sama seperti yang di itu tadi. Coba kita lihat, kita down save. Ini 400 123 sama ya dengan di Excel tadi. Oke, 400 123. Jadi untuk membuat ini bagaimana supaya bentuk Excel seperti ini gitu ya, dan muncul total gitu. Nah, bagaimana caranya adalah kita buatkan ke script. Ini hanya contoh saja ya. Kalau ada yang isinya ngaco, ini hanya untuk karena contoh saja. Oke, kita lihat untuk isi scriptnya bagaimana cara supaya menampilkan, kita bisa filter berdasarkan tanggal dan juga berdasarkan pilihan ini atau all gitu ya. Bagaimana caranya? Oke,
dan juga nanti bagaimana caranya mengekspor ke Excel. Nah, itu yang kita pelajarin hari ini. Oke, silakan kalau Anda menginginkan codingannya atau mau diajarkan cara codingannya, silakan boleh hubungi kita di nomor yang tertera di deskripsi ya. Nanti bisa hubungin kita juga membukakan kursus atau pelatihan di bidang website. Silakan nanti boleh kontak kita apabila mau dilatih ataupun dikursusin, atau nanti Anda ingin konsultasi mengenai website Anda, boleh di nomor yang tertera di sini ya. Silakan dihubungin saja. Oke, 085 31 90 94 079 atas saya sendiri gitu ya. Silakan, banyak yang sudah konsultasi dan banyak juga yang konsultasi mengenai skripsi maupun konsultasi mengenai tugas-tugas ataupun membuat sistem atau website gitu ya. Kebetulan saya bergerak di software host dan memang bidang pekerjaan saya di bidang software ini. Silakan Anda juga kalau mau request website, request sistem gitu, silakan boleh kontak saya karena saya juga menggunakan perusahaan software host. Ada perusahaan saya sendiri yang sudah ada legalitasnya dan juga ada secara pribadi di Microsoft Indonesia kalau pribadi. Kalau yang untuk request menggunakan legalitas itu ada di perusahaan saya, yaitu adalah PT Redprosoft Indonesia. Nanti Anda cek redprosoft.id. Oke, kita lihat laporan lain. Ini laporannya ada beberapa ya. Transaksi kamar, transaksi layanan. Coba transaksi kamar kita lihat dari di sini ada kamar yang standar, suite ataupun eksklusif. Contoh yang eksklusif, kita lihat ada sekitar 2 kamar. Ada yang superior, ada sekitar 1 kamar gitu ya. Yang suites itu ada sekitar 0 ya. Yang all keseluruhan itu ada banyak gitu ya. Nah, ini contoh saja. Kita pilih yang tadi eksklusif ada 3 ya. Ada 2 ya. Ini kita ekspor. Maka dia berbentuk sama juga seperti yang tadi ya. Di sini report data kamar. Oke, kita buka. Oke. Nah, di sini ya. Itu bentuknya sudah ada. Eksklusif itu ada nomor, ada dua tadi ya. Jadi sudah berbentuk seperti ini nanti tinggal kalau mau dibuatkan dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk ini tinggal dimainkan aja di Excelnya, datanya sudah tampil keseluruhan gitu ya, tinggal nanti dipercantik tampilannya. Oke, baik, itu sudah langsung terbentuk seperti itu. Sekarang kita coba masuk saja ke codingan ya, bagaimana untuk menampilkan ke Excel. Kita lihat saja untuk data report kamar yang ini tadi ya, skripnya. Oke, kita langsung masuk saja ke codingan atau ke script. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kan ada di laporan transaksi ya. Ini export Excel ini bagaimana caranya supaya dia ekspor ke Excel. Ini berarti kita buatkan, itu kita lihat dia transaksi ke kamar gitu ya. Oke, berarti kita lihat di script transaksi, ini transaksi ya. Oke, itu kita tambahkan tombol yang tadi export ke Excel ya ini. Oke, export ke Excel ini kita tambahkan data transaksi kamar .php. Nah, kita lihat ke Excel atau folder Excel data transaksi kamar di sini Excel ya. Excel, oke. Data transaksi kamar, data transaksi kamar. Ini adalah untuk membuat kebentuk Excel-nya ya. Jadi kita include config database itu untuk mengkoneksikan ke database-nya, atau load untuk otomatis nanti load dia masuk ke Excel. Kita menggunakan use PHP Office ya. Nanti tinggal kita gunakan saja. Nah, ini kita buat dulu spreadsheet yang baru, oke ya. Nanti kita buatkan spreadsheet ini adalah untuk tampilan Excel-nya ini ya. Ini namanya spreadsheet, ini worksheet ya. Ini spreadsheet-nya. Oke. Kita buatkan di sini. Yang pertama adalah untuk kita setting sell value A1. A1 itu adalah nomor invoice ya ini. Ini adalah nomor invoice. Jadi kita buatkan di situ. Oke, kita setting. Yang kedua adalah B1.
tanggal transaksi. Tanggal transaksi B1 itu ini ya. Maksudnya B itu adalah ini kolom B, C, D, E. Ini row 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Ini kolom A, B, C, D. Jadi yang bingung mana yang disebut A1, B1, D1 gitu ya. Ini D1, E1. Ini untuk memunculkan apa? Memunculkan yang di atas ini. Oke. Nah, selanjutnya memunculkan isi bagaimana? Oke, memunculkan isi berarti kita nanti masuk ke isi ya. Berarti isinya itu dari mana? Berarti dari dalam database. Nah, ini kita buatkan query untuk pemanggilan dari database. Oke, kita panggil menggunakan perintah MySQL query. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buatkanlah, masukkan ke dalam row-nya. Ini kan row kan? Oke. Kita masukkan while row. Berarti row-nya itu diambil dari mana? Dari MySQL fetch array. Berarti pemanggilan dari data yang tadi di sini. Oke ya, pemanggilan dari database. Kalau dia misalnya 2, seperti ini kan ada 2 nih. Ada 2, berarti nanti dia dicetak 2 kali. Kalau 10 berarti 10 kali array. Pemanggilan data secara berulang, data yang sama gitu ya. Oke, berarti kita setting lah nanti di sini. Settingannya adalah di sini sheet, pengaturan sheetnya ya. Kalau tadi di sini di atas adalah untuk judul, sheet ini adalah untuk row-nya. Set cell value yang untuk di A, string I ini adalah untuk A berapa. Oke ya, berarti A selanjutnya yaitu adalah untuk di A2 di sini. A2, A3 dan selanjutnya. Berarti di setting nanti A-nya adalah string row nomor invoice. Berarti diambil dari nomor invoice karena kita sudah select dari kamar tadi ya. Tanggal itu di B, nomor invoice, nama kamar dan total biaya itu di E. Nah, sementara di sini totalnya itu kita buatkan dulu, totalnya adalah pertama 0. Tapi setelah dia melakukan penjumlahan, ini totalnya sebelumnya 0 dulu ya. Tapi nanti setelah dia berulang, maka dijumlahkan totalnya keseluruhan. Kita buatkan rumusnya seperti ini. Total plus sama dengan string row total biaya kamar. Artinya dia menambahkan secara otomatis secara berulang. Oke, itu berarti kita buat di bawah ada total pendapatan. Kenapa di sini ada nih D sama E? Karena di sini kita ingin tambahkan total pendapatan di D sama di E. Oke ya. Oke, jadi kita tambahkan seperti itu. Oke, isinya dari mana? Yaitu dari total pendapatan. Itulah dari total dari hitungan tadi. Oke, ini selanjutnya style arahnya kita buat border. Kenapa pakai border? Nah, karena di sini kita ada garis nih, dikasih garis itu border ya. Oke, selanjutnya kita buatkan set ini kita jadikan apply from array. Kita jadikan nanti headernya dalam bentuk Microsoft Excel. Oke ya, headernya juga nanti bisa di attachment atau filenya dalam bentuk SLS. Itu nanti di download. Oke, kenapa tadi ketika kita contoh seperti ini, contoh seperti ini ekspor, dia langsung ngedownload. Nah ini, karena kita buatkan dia ke konsep download dia. Di scriptnya itu adalah ini attachment. Oke, langsung report data kamar dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini kan seperti itu, coba lihat. Oke, nah nih, report data kamar tanggal berapa sampai tanggal berapa dalam bentuk XLS. Oke ya. Oke, kita buatkan, maka secara otomatis dia akan jadi writer, berarti menulis dalam bentuk SLS atau spreadsheet, dan dia akan di save di PHP atau di output. Outputnya di mana? Outputnya itu adalah tergantung nanti penyimpanan kita di mana. Contoh tadi, ini ketika kita klik, nah ini kan outputnya nanti tergantung kita simpan di mana. Oke ya. Oke, bisa juga kita tentukan di sini nanti. Bisa juga kita tentukan langsung, bisa di C, di D, di folder mana. Tapi lebih enak dia langsung output aja, gitu ya. Oke, itu saja scriptnya. Kalau nanti Anda mau lebih dalam lagi atau lebih memahami scriptnya atau mau scriptnya, silahkan boleh hubungi saya di nomor yang sudah saya informasikan tadi, atau mau belajar silahkan boleh nanti request melalui WA ke nomor tadi. Oke, mau request codingannya boleh, silakan, nanti akan saya bagikan. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga membantu Anda dalam membuat codingan ataupun membuat tugas ataupun skripsi ataupun dalam bentuk project-project Anda. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Tetap semangat dan
Jangan lupa untuk like, komen, serta di share ya untuk video ini supaya lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.